Selamat datang di channel yang bakal bikin hidupmu lebih cerah dengan tips-tips keuangan. Dalam video kali ini, kita bakal bahas 10 kesalahan umum yang sering dilakukan orang-orang, terutama yang lagi berjuang dengan masalah uang. Siapa tahu salah satunya juga terjadi padamu. Ayo kita simak sampai habis. Dalam dunia ini, banyak orang yang masih punya pemahaman yang keliru tentang uang. Saking salahnya, bisa-bisa kamu juga termasuk di dalamnya. Kira-kira tahu nggak sih, laporan terbaru menyebutkan bahwa 63% orang di sini hidup dari gaji ke gaji. Itu artinya banyak yang stres karena penghasilan pas-pasan. Dan jangan kaget, 48% orang yang berpenghasilan 6 digit pun mengalami hal yang sama. Wow banget ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sebetulnya ada banyak hal yang salah kaprah tentang uang yang bikin orang terjebak dalam masalah keuangan, bahkan sampai ke jurang kemiskinan. Nah, kita bakal jabarkan satu persatu kesalahan ini supaya kamu bisa terhindar dari krisis keuangan. Ada banyak kesalahan yang perlu kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, siapkan cemilan, duduk santai, dan mari kita gali lebih dalam. Nomor 1. Kenyamanan versus kebebasan finansial. Jadi gini, banyak dari kita mungkin berpikir, cukup sekali liburan setahun deh. Tapi coba kita lihat deh orang-orang kaya. Mereka tuh justru selalu mencari cara untuk menantang diri mereka. Kenapa? Karena mereka paham bahwa keluar dari zona nyaman itu penting. Kalau kamu tetap terjebak dalam zona nyaman, ya enggak heran kalau impianmu untuk mencapai kelimpahan finansial jadi sulit tercapai. Orang kaya paham, saat mereka keluar dari zona nyaman, mereka bisa membuka pintu menuju kebebasan finansial. Ini artinya bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga punya keamanan finansial yang bikin hidup jauh lebih tenang. Nah, bagi kamu yang ingin keluar dari kemiskinan, saatnya ubah pola pikir sekarang juga. Jangan lagi fokus mengejar kenyamanan yang bikin kamu jadi malas gerak. Sebaliknya, kejar yang namanya kebebasan finansial. Bahkan kalau kamu merasa sudah cukup nyaman dengan hidupmu saat ini, jangan biarkan itu bikin kamu terlena. Saatnya beraksi. Cobalah berinvestasi lebih banyak, mulai usaha sampingan atau eksplorasi pendapatan pasif. Dengan begitu, kemampuanmu untuk menghasilkan uang akan berkembang. Dan itu adalah kunci cepatmu menuju kebebasan finansial yang sejati. Gimana? Udah siap untuk keluar dari zona nyaman dan meraih masa depan yang lebih cerah? Nomor 2. Menghindari matematika. Jujur aja, aku juga dulu sering banget menghindari yang namanya angka-angka ini. Siapa sih yang mau pusing mikirin hitung-hitungan keuangan? Tapi sayangnya, banyak dari kita, terutama yang mengalami kesulitan finansial, sering banget mengabaikan matematika ini. Kenapa? Karena hitung-hitungan itu bikin pusing. Tapi, tanpa kita sadari, dengan menghindari hitung-hitungan ini, kita justru bisa terjebak dalam masalah keuangan yang lebih besar. Kita bisa mengalami kerugian, berutang, dan bahkan menghadapi kebangkrutan. Nauzubillah deh. Coba deh, lihat orang-orang kaya. Mereka rajin banget ngecek rekening bank dan neraca keuangan mereka secara berkala. Kenapa ya? Karena mereka tahu bahwa memahami keuangan itu esensial dan sangat penting. Nah, kabar baiknya adalah kamu tidak perlu jadi jenius matematika untuk melakukannya. Nggak perlu jadi Jerome Pauline. Mulailah dengan mengumpulkan informasi dasar dari rekening bankmu. Cukup catat penghasilan dan pengeluaranmu. Itu udah langkah awal yang bagus. Cobalah gunakan aplikasi keuangan di smartphone kamu. Sekarang banyak banget yang tersedia. Dan semuanya mudah dipakai. Nggak perlu rumus-rumus yang ribet. Cukup penjumlahan, pengurangan, dan sedikit perkalian atau pembagian. Gampang ya. Kalau kamu merasa sudah siap untuk belajar lebih banyak dan menggunakan matematika ini untuk memperbaiki kondisi keuanganmu, kasih tahu aku dengan menekan tombol like di bawah. Ayo kita sama-sama jadi lebih paham tentang keuangan. Jangan lagi menghindari angka-angka yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Ingat, keberhasilan finansial itu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Nomor 3. Gagal membuat penyesuaian. Oke guys, kita semua tahu hidup itu penuh dengan kejutan.
baik yang manis maupun yang pahit. Ketika terjadi peristiwa besar dalam hidup kita, seringkali kita lupa mengevaluasi kembali kebiasaan keuangan kita. Misalnya, kamu baru aja mengalami perubahan besar dalam hidupmu, seperti putus cinta atau kehilangan pekerjaan. Nah, udah waktunya untuk beradaptasi kan? Contohnya, mungkin kamu bisa berbagi biaya hidup dengan pasangan, dan sekarang kamu harus hidup mandiri. Apakah kamu masih layak tinggal di apartemen yang mahal itu? Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis. Gak perlu hidup dalam kemewahan yang bisa bikin dompet bolong kan? Ingat, ada banyak peristiwa hidup yang mengubah segalanya. Misalnya, kenaikan biaya pendidikan anak atau kamu baru saja menerima berita tentang kesehatanmu. Jika hal-hal tersebut berdampak pada kondisi keuanganmu, sudah waktunya dan pasti kita harus mengubah kebiasaan mengelola keuangan kita. Jadi, jangan ragu untuk merevisi anggaran kamu. Cari cara untuk menghemat pengeluaran, atau mungkin cari penghasilan tambahan. Ingat, adaptasi adalah kunci untuk bertahan hidup, termasuk dalam hal keuangan. Jangan sampai kita terjebak dalam kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan keadaan. Kapan lagi kita bisa mengubah nasib keuangan kita kalau bukan sekarang? Nomor 4, pengeluaran berlebihan. Oke, saat kita ngomongin soal pengeluaran, apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Apakah itu pesawat pribadi yang bikin kamu melongo? Atau mungkin lemari pakaian yang penuh dengan sepatu mahal? Atau yachts mewah yang harganya selangit? Gila ya, tapi tunggu dulu. Satu hal yang perlu kamu tahu adalah orang kaya itu ternyata lebih down to earth. Mereka lebih membumi dari yang kita bayangkan. Mereka tidak sembarangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang mewah. Justru mereka lebih fokus berinvestasi. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka bisa mempertahankan kekayaan kalau uangnya dihabiskan begitu saja? Nah, di sisi lain, banyak dari kita yang cenderung menghabiskan lebih banyak uang daripada yang seharusnya untuk memenuhi gaya hidup tertentu. Dan yang paling parah, banyak yang melakukannya tanpa sadar. Tapi tenang, ini bukanlah takdir yang harus kita jalani. Untuk menghindari jerat kemiskinan, penting banget untuk selalu memantau pengeluaran kita. Salah satu cara efektif adalah dengan mengatur anggaran. Ini bisa kamu lakukan secara manual, di spreadsheet atau menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan yang makin banyak beredar di Play Store atau App Store. Intinya, tantang diri kamu untuk mengurangi pengeluaran tanpa harus menderita ya. Misalnya, kamu bisa coba metode anggaran split budget. Caranya, buat pemisahan antara tujuan pengeluaran dan tabungan. Contohnya, jika kamu dapat penghasilan 3 juta setelah pajak dan ingin menabung 10%, berarti kamu bisa menghabiskan 90% atau 2.700.000 untuk kebutuhan dan keinginanmu. Selama kamu tidak melebihi 2.700.000 ini, kamu udah pasti bisa menabung dan terhindar dari kesalahan yang sering dilakukan sama banyak orang. Nomor 5, jangan lupa bayar diri sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu? Ini adalah praktik yang sangat sederhana, namun sangat efektif. Intinya, kamu harus menyisihkan sebagian dari gaji kamu untuk diri sendiri untuk ditabung atau diinvestasikan. Jadi, begitu gaji kamu masuk, langsung aja potong sedikit untuk diri kamu sendiri sebelum mikirin tagihan atau pengeluaran yang lain. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah saat gaji kamu masuk, kamu bisa mentransfer sebagian uang itu ke rekening tabungan atau investasi. Dengan begitu, uang itu tidak akan tergoda untuk kamu habiskan. Cara kedua, yang lebih praktis, adalah dengan mengatur automated saving deduction. Maksudnya otomatisasi dengan tempat kamu bekerja. Jadi sebagian gaji kamu akan secara otomatis dialihkan ke rekening tabungan. Ini artinya kamu bisa terhindar dari godaan untuk menghabiskan uang tersebut dan menghemat waktumu juga. Contoh sederhananya, aku menggunakan rekening tabungan yang terpisah untuk menampung biaya AdSense dari YouTube. Sesederhana itu aja kok. Serius deh, ini adalah hack menabung yang sangat cerdas. Bayangkan, kamu bisa menabung tanpa harus mikir panjang lagi. Ingat, dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu, kamu sedang menanamkan kebiasaan baik untuk masa depanmu. Kunci untuk mencapai kebebasan finansial itu sekarang ada di tanganmu.
Jadi jangan ragu untuk mulai sekarang juga. Nomor 6. Hati-hati dengan biaya yang tidak perlu. Tahukah kamu, banyak orang yang sebenarnya memperlambat kemajuan keuangan mereka dengan mengeluarkan sebagian besar gaji untuk biaya-biaya yang tidak perlu. Iya, bener banget. Susah banget loh buat menambah kekayaan kalau harus membayar biaya keterlambatan atau denda yang bisa kita hindari sebetulnya. Orang kaya sudah paham betul akan hal ini. Makanya mereka selalu berusaha menjaga kekayaan mereka. Mereka bayar tagihan tepat waktu, menghindari kartu kredit dengan bunga tinggi, dan tentu saja nggak suka sekali mengeluarkan cek yang sampai loncat alias cek yang tidak bisa dicairkan. Nah, buat kamu yang berinvestasi, biaya juga bisa jadi masalah serius. Misalnya, banyak orang yang terjebak dengan biaya pengelolaan yang selangit untuk produk investasi mereka. Kadang-kadang, biaya ini bisa mencapai lebih dari 2%. Itu termasuk lumayan loh. Coba bayangkan, jika kamu berinvestasi 1 juta setiap bulan selama 30 tahun dan kamu harus membayar 2% setiap tahun, kamu bisa saja memberikan hampir 500 juta hanya untuk penasihat keuanganmu. Uang yang sebenarnya bisa kamu dapatkan kembali dari dana indeks pasif dengan biaya yang jauh lebih rendah. Jadi, ketika berbicara soal biaya, hati-hati dan cermati. Jangan sampai uang kamu habis hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa kamu hindari. Nomor 7. Memilih harga murah daripada nilai. Siapa di sini yang suka hidup berhemat? Semua orang pasti suka. Tapi ada batasnya kan? Banyak orang yang suka terjebak dalam pola pikir ini dan malah menghambat pertumbuhan finansial mereka. Misalnya daripada mengeluarkan 3 juta untuk sepasang sepatu berkualitas yang bisa bertahan lama, mereka lebih memilih untuk membeli sepatu murah seharga 500 ribu yang mungkin cuma awet selama beberapa bulan aja. Alhasil, setiap beberapa bulan sekali, mereka harus beli sepatu baru. Kira-kira berapa tuh banyak uang yang harus terbuang? Atau mungkin kamu punya mobil tua yang sering banget minta dijajanin, dan biaya perawatannya bikin dompet nangis. Daripada mengganti dengan mobil baru yang lebih efisien dan handal, kamu tetap bertahan dengan mobil tua itu. Padahal bisa jadi lebih hemat dalam jangka panjang loh. Nah, teman-teman, ini dia intinya. Walau kita semua pengen dapat barang dengan harga terbaik, ada baiknya kita meniru cara orang kaya berpikir. Orang-orang kaya sering membandingkan harga barang dengan nilai jangka panjangnya. Mereka paham banget bahwa jalur termurah adalah tidak selalu berarti yang paling bernilai. Jadi sebelum kamu membeli sesuatu, pertimbangkanlah seberapa lama barang itu bisa bertahan dan seberapa banyak kamu akan mengeluarkan uang di masa depan untuk barang itu. Dengan begitu, kamu bisa menghindari pengeluaran yang sia-sia dan lebih cerdas dalam mengelola keuanganmu. Nomor 8. Menganggap penghasilan terlalu sedikit. Kamu pasti setuju kan bahwa banyak orang yang keliru dalam berpikir tentang uang. Mereka berjuang dengan penghasilan yang sedikit dan seringkali terjebak dalam pola pikir, saya tidak bisa menghasilkan lebih. Tapi seberapa jauh sih kita bisa berhemat dan memotong pengeluaran? Ayo kita bahas di sini aja sekarang. Menabung dan mengurangi pengeluaran memang penting, tapi ada batasnya kan? Misalnya, kamu sudah memotong semua biaya nongkrong dan jajan, tapi hasilnya masih belum cukup. Nah, inilah yang sering kali keliru. Kenapa? Karena penghematan memiliki batas, sedangkan penghasilan itu bisa kita tingkatkan. Jadi, mengapa tidak memikirkan cara baru untuk menghasilkan lebih banyak uang? Ini adalah jalan yang tanpa batas. Apapun situasi yang kamu alami, selalu ada peluang untuk menambah pundi-pundi rupiahmu. Dan tenang aja, kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang ekstrim atau nggak etis. Kamu bisa mulai bisnis sampingan, cari pekerjaan yang lebih baik, atau bahkan memulai hobi yang bisa jadi penghasilan. Pilihan untuk menghasilkan uang itu ada banyak banget. Coba deh, luangkan waktu untuk mengeksplorasi minatmu dan temukan 1 atau 2 cara baru untuk mendapatkan uang. Ingat, ini bukan tentang melakukan satu hal sekali saja. Lakukan secara berulang. Temukan lebih banyak ide beberapa kali dalam setahun. Bayangkan jika kamu bisa mengatur dirimu untuk mendapatkan setidaknya 1.500.000.000 dalam setahun. Tentu saja itu bukan mimpi yang enggak mungkin. Ini lebih dari sekedar mungkin buat siapapun yang lagi nonton video ini.
Bahkan untuk kamu yang lagi nonton sekarang. Jadi jangan ragu untuk menjelajahi dan mencoba hal-hal baru. Siapa tahu salah satu dari ide itu bisa jadi peluang besar untukmu. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin lebih banyak tips tentang cara mengelola keuangan dan meningkatkan penghasilan, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita akan terus berbagi informasi bermanfaat untuk membantu kamu meraih impian finansialmu. Nomor 9. Menghabiskan terlalu banyak biaya untuk tempat tinggal. Apakah kamu merasa kalau tagihan sewa rumah atau cicilan KPR-mu selalu bikin kepala pusing? Nah, bisa jadi kamu sedang terjebak dalam jebakan rumah miskin. Apalagi nih? Jadi istilah ini merujuk pada orang-orang yang menghabiskan sebagian besar penghasilannya hanya untuk membayar sewa atau cicilan rumah. Serem kan? Kalau kamu ingin terhindar dari masalah ini, usahakan agar biaya tempat tinggalmu nggak lebih dari 30% dari gaji bersih yang kamu terima. Tapi aku juga tahu kalau biaya hidup sekarang ini bisa bikin dompet kita jebol ya. Jadi kalau 30% pun masih terasa sulit, ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. Pertama, downgrade. Mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih kecil atau lebih terjangkau. Ingat, nggak selalu harus hidup di rumah yang besar dan mahal. Lagi pula, dengan tinggal di tempat yang lebih kecil, kamu juga bisa mengurangi biaya lainnya, seperti listrik dan air. Otomatis bakal jadi lebih hemat kan? Kedua, ingat juga untuk mengusahakan penghasilan lebih. Kita udah bahas nih sebelumnya tentang cara-cara menghasilkan lebih banyak uang. Coba deh, gali potensi di dalam dirimu sendiri. Siapa tahu ada peluang bisnis sampingan yang bisa jadi penghasilan tambahan. Jadi jangan biarkan biaya tempat tinggal menguras kantongmu. Pilihlah tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuanmu. Dan jangan ragu untuk mencari cara menambah penghasilan. Ayo kita atur keuangan kita dengan bijak, supaya masa depan kita lebih cerah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nomor 10. Gagal memisahkan keinginan dari kebutuhan. Pernahkah kamu merasa bahwa segala sesuatu yang kamu beli itu perlu? Misalnya, kalau kamu belanja, seringkali kita mudah banget buat bilang, "Oh, aku perlu ini." Atau, "Wah, aku butuh yang itu." Nah, saatnya untuk berhenti sejenak dan tanya pada dirimu sendiri, apakah itu benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan? Coba deh, saat kamu lagi belanja, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar butuh mobil baru atau iPhone terbaru ini? Atau aku hanya menginginkannya? Memisahkan antara keinginan dan kebutuhan itu penting banget guys. Kalau kita terus-menerus menganggap kita butuh segalanya, kita jadi merasa terpaksa untuk mengeluarkan uang. Dan ujung-ujungnya bisa bikin kantong jebol. Salah satu cara seru untuk menguji hal ini adalah dengan melakukan challenge pengeluaran. Selain kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal dan tagihan, coba deh hilangkan semua biaya lainnya selama sebulan ini. Setelah bulan itu berakhir, kamu bisa tanya ke dirimu sendiri, pengeluaran apa sih yang sebenarnya aku lewatkan? Mana yang bisa aku hindari ke depannya? Ini adalah cara yang paling mudah untuk memahami apa saja yang sebenarnya kamu butuhkan dan apa yang hanya sekedar kamu inginkan. Dan dengan begitu, kamu pasti akan kaget melihat berapa banyak jumlah uang yang sebenarnya bisa kamu hemat. Nah, setelah kamu punya uang lebih dari hasil penghematan ini, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu bisa menggunakan uang itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Di video berikutnya, aku akan kasih tahu caranya. Jadi, jangan lupa klik subscribe dan ikutin terus. Ingat, bijak dalam memisahkan keinginan dan kebutuhan bisa membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih baik. Mari kita berjuang bersama untuk masa depan yang lebih cerah.